Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna rahmatallah qaribun minal muslimin. Siang malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, antara lain hadis sahih di mana Rasulullah mengatakan bahwa manusia itu ada 4 tingkatan. Tingkatan manusia yang paling bagus, yang paling baik. Tingkatan pertama yaitu hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Di dunia diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi Islam secara kafah, Islam yang murni akidahnya, amalnya soleh, hidupnya dalam dunia mahmudah. Orang ini juga diberi oleh Allah kedudukan, jabatan, dan harta yang cukup banyak, sehingga di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Itu yang paling hebat. Contohnya sahabat Nabi Utsman bin Affan, itu orang kaya, punya jabatan dan pandai bersyukur, dan Islamnya kafah. Untuk itu saya berwasiat diri saya dan anak saya mudah-mudahan diberi kelompok pertama, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Bahagia dunia, selamat dunia, dan selamat bahagia di akhirat, dimasukkan surga Allah di akhirat nanti. Amin. Kelompok yang kedua yaitu maturun fid dunya walakin syahidun fil akhirah. Hamba Allah, umat Rasulullah yang diberi miskin harta, tidak punya jabatan, tetapi dia akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, amalnya saleh-saleh. Untuk itu yang kedua ini, meskipun di dunia melarat, miskin harta, tidak punya jabatan, tapi amalnya soleh, amalnya salihah. Nah, orang ini besok di akhirat mendapatkan bahagia di surga tempatnya. Oleh karena itu, kalau ada anak saya diberi kurang rezekinya, tidak punya jabatan, saya punya kakak kandung kebetulan di Kalimantan, di daerah BE Kalimantan, itu saya sudah sering ke sana, Taufik ke sana, Bandur Jana juga besarnya sana. Ini rumahnya sederhana sekali, seperti kandang dorong. Jadi sederhana sekali. Jadi dari kayu-kayu sambung-sambung, dan di atasnya itu dari bukan dari gendeng, tapi dari rami. Tapi dia tidak menggerutu, dia sabar, jamaahnya tertib, dia selalu alhamdulillah, dia tidak meri kepada saudara. Nah, kita juga pengajian yang lalu itu Taufik dikumpulkan sekedar untuk memberikan bantuan kepada Pak D kita, kakak saya Muhammad Darobi atau Fatoni, itu di Kalimantan. Dia sudah umurnya lebih 3 tahun dari saya. Kalau saya 81, dia sudah 84. Ini kelompok kedua, di dunia miskin tapi amalnya baik, dan besok di akhirat bahagia di surga tempatnya. Ini yang kedua. Kelompok yang ketiga yaitu hamba Allah atau umat Rasulullah yang sya'idun fid dunya walakin makturun fil akhirah. Di dunia punya jabatan, dia punya kekayaan yang hebat, dia mungkin raja, mungkin presiden atau menteri, dan punya titel profesor, doktor, dan sebagainya, tetapi tidak Islam, tapi dia kafir, maka dia hanya senang di dunia saja, dia surganya di dunia saja. Nabi mengatakan
inna dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini di dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang-orang Islam, tetapi surganya orang-orang kafir. Jadi orang kafir yang diberi jabatan, pangkat, harta, tapi non muslim, tapi tidak Islam, dia kafir, dia musyrik, murtad dan sebagainya, maka dia ini hanya senang di dunia saja, surganya dia sementara saja. Pada dunia ini hanya sementara, tidak lama. Nabi mengatakan umur umatku menurut Nabi siti wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih itu sedikit sekali. Dan alhamdulillah saya dan ibu diberi oleh Allah tawil umur fi ta'atillah. Saya sudah 81 tahun, ibu sudah 73 tahun. Oleh karena itulah ini semua kita syukuri bahwa saya sudah banyak tapi masih ditunggu oleh orang tua. Untuk itu harus berbakti kedua orang tua, ditingkatkan, birrul walidain ditingkatkan. Untuk itulah ini kelompok ketiga, orang yang bahagia dunia tapi kafir. Dia profesor, doktor, mungkin dia juga raja atau menteri, tetapi tidak Islam. Orang yang demikian itu hanya senang dunia sementara, tapi besok di akhirat digiring masuk neraka jahanam. Kemudian yang kelompok yang keempat, yaitu hamba Allah yang makturun fid dunya wa makturun fil akhirah. Di dunia sudah miskin, sudah rekoso, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, dan tidak Islam. Orang semacam ini di dunia sudah rekoso, di akhirat masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Untuk itulah saya hanya mengingatkan pada cucu saya, anak-anak saya, dan keluarga besar Bani Yusra, juga kita Bani Sajadi, supaya mudah-mudahan semua oleh Allah diberi syaitun fit dunya wa bil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Ini kelompok 4 kelompok perlu kita sadari bersama. Kemudian Nabi mengatakan hujibatin nar bisyahwat wa hujibatin nar bil hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih, muttafaqun alaih. Nabi bersabda bahwa jalan ke neraka itu dengan syahwat, dengan senang-senang, tetapi jalan ke surga itu dengan rekoso, dengan pengorbanan, dengan jihad fisabilillah. Hadis Bukhari Muslim. Untuk itulah pada anak saya, usahakanlah terus, jadilah pengajian yang pertama dulu 7S, ya, surat Al-Mu'minun itu sampai 11, 7S, yaitu mulai syahadatnya, akidahnya, sholatnya, sedekah zakatnya, siam Ramadan dan siam sunatnya, kemudian syukur, kemudian sabar, silaturahmi, syukur dan sabar. Ini insya Allah masuk dalam surga Firdaus. Untuk itulah kemudian saya harapkan anak saya ini dan keluarga besar Bani Sajadi, Bani Yusra dan sebagainya ini masih muda-muda, banyak yang meninggal dunia. Contohnya cucu Mbah Damari, anak Mbah Damari itu namanya Prawoto, itu murid saya dan ikut saya sejak kecil sampai dia sarjana. Kemudian juga namanya Muhammad Yusuf, juga masih muda, dipanggil Allah. Harun Rasid dipanggil Allah. Bahkan cucunya Ani belum lama ini juga meninggal dunia. Ini Nabi mengatakan kita harus hati-hati. Aksiru zikroha limal ladzat, perbanyaklah ingat sang nepatimu, sebab kita tidak tahu umur berapa, tidak tahu. Maka cucu Mbah Yusra yang Ani itu belum punya anak, masih muda sekali, tapi nyatanya dibayar Allah SWT. Untuk itulah saya tidak banyak menyatakan. Kemudian demi masa itu mulai dari abad, tahun, bulan, minggu,
hari, jam, menit, dan detik. Ini supaya kita menggunakan sebaik-baiknya. Yang ibadah selama hidup cuma satu kali, bagi yang sudah mampu, yaitu ibadah haji. Dan insya Allah Hari Farida tahun depan kalau tidak salah sudah mau berangkat haji. Dokter Rojana tahun ini juga tapi petugas, jadi bisa haji tapi bisa bimbing para jamaah di Kabupaten Sukoharjo. Dan saya alhamdulillah sudah berkali-kali, dan itu juga panggilan Allah. Umroh dan haji sudah berkali-kali, termasuk ibu. Nah, kemudian yang belum, kita doakan semoga diberi oleh Allah kemudahan, baik rezeki maupun kesehatan. Jadi haji itu selama hidup cuma satu kali. Kemudian tiap tahun ibadah harus kita lakukan, yaitu contohnya sholat Idul Fitri itu lakukan setahun sekali, itu kita lakukan. Kemudian bulan itu Nabi mengatakan, umatku jangan lupa puasa bid, puasa putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, itu tiap-tiap bulan, yaitu 3 hari itu. Kemudian tiap minggu, ibadah minggu yaitu sholat Jum'ah. Bagi laki-laki wajib sholat Jum'ah seminggu sekali, supaya dilakukan. Kemudian hari itu diwajibkan kita sholat 5 waktu. Sebab apa? Itu laki perempuan dewasa akal sehat diwajibkan sholat 5 waktu. Untuk laki-laki utamanya di masjid, untuk perempuan cukup bisa di rumah, juga masjid juga boleh. Untuk itulah 5 waktu ini sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul jannah. Maka saya sudah beri contoh mampu saya sejak kecil dari Ibtidaiyah Pucuk, kemudian Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Al-Islam. Saya pernah mondok Mangkuyudan dan pernah mondok Jamsaren. Dan saya sejak kecil dibina oleh Kiai Imam Ghazali, Kiai Abdus Samad, Kiai Abdul Rokah, Ali Tarokah, dan Kiai Abu Amar. Itu saya tiru, sholatnya 5 waktu berjamaah. Maka saya pesan, anak saya rumahnya alhamdulillah dekat masjid, biasakan sholat jamaah di masjid. Oleh karena itu besok amal pertama dari Allah itu ialah sholat. Kalau sholatnya baik, lainnya akan direken baik. Maka saya mengharapkan anak cucu keluarga Bani Yusro dan Bani Sajadi ini supaya jangan meninggalkan sholat. Bab kalau orang Islam tetapi tidak mau sholat, KTP Islam itu nanti kalau mati hukumnya kafir, tidak boleh disalatkan, tidak boleh doakan. Maka supaya kita menjaga sholat dengan sungguh-sungguh. Kemudian jam, menit, detik itu waktu longgar, bacalah Al-Quran. Sebagai manusia yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masantum bihima, kitabullah wa sunnah Nabi. Nabi berwasiat, Nabi mengingatkan pada umatnya supaya orang Islam itu berpedoman Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Quran dan sunnah Rasul sebagai way of life. Ini usahakan, saya hitung, saya praktekkan tiap habis sholat itu 5 menit minimal baca Quran. Itu kalau sehari semalam 5 waktu berarti 20 menit. 20 menit itu minimal 1 juz. Berarti tiap bulan itu kita usahakan khatam Quran. Dan di halaman belakang saya tulisi khatam tanggal sekian, jam sekian, khatam sekian, jam sekian. Itu sampai nggak usah kita hitung, tapi kita turunnya pengingat untuk niatnya saja. Jadi biasakan kita jangan sampai tidak khatam Quran, usahakan. Kalau masih muda banyak urusan dunianya ya diusahakan sedikit tapi ajak istiqomah. Oleh karena itu adwamuha wa ingqala. Kemudian waktu longgar bisa membaca Quran, banyak membaca istighfar, banyak membaca wirid, banyak membaca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Kalau ada keluarga mau meninggal, kalau mbah nanti mau meninggal, supaya anak yang nunggu saya, bisi saya, telinga saya,
la ilaha illallah, tidak usah baca Quran tapi dituntuni. Lakin mautakum la ilaha illallah. Kalau kita mau mati lisan mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Oleh karena itulah supaya nanti kalau keluarga yang meninggal supaya segera ditunggui dan dibisiki dengan baca tahlil la ilaha illallah itu. Suami itu istighfar dan doa. Doa yang perlu dibaca, diamalkan, doa setelah sholat fardu, doa setelah sholat duha, doa setelah sholat tahajud, sholat witir, dan doa ketika kita ziarah kubur. Oleh karena itulah doa yang paling penting dalam hadis sahih, di mana saya itu istighfar rajane donga. Maka anak saya supaya menghafalkan, dibaca atau tempelkan di kamar, dibaca setiap malam sekali, siang sekali. Siapa yang baca istighfar malam, siangnya meninggal, ditulis malaikat ahlul jannah. Kalau siang baca sekali, malam meninggal dunia, ditulis malaikat ahlul jannah. Maka saya anjurkan siang baca sekali, malam sekali. Sekarang sebagai terakhir tausiah saya, mari kita tirukan saya tulis istighfar bersama-sama. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amin. Sekian tausiah saya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.